Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Jika kalian bertanya siapakah gelandang yang punya penampilan konsisten dengan level yang sangat tinggi, maka kami akan katakan bahwa untuk musim ini, Pedri adalah gelandang terbaik di dunia itu. Ia mungkin bukan gelandang yang mencetak banyak gol seperti Jude Bellingham hingga Musiala, tapi dirinya benar-benar sosok gelandang yang membuat permainan dari sebuah tim berkembang dengan sempurna. Visinya, kontrol bolanya, dan passing-passingnya sangat akurat. Dan itulah yang membuat ia mampu jadi MVP di banyak pertandingan tanpa harus mencetak gol. Nah, di video ini, sebuah gerakan dari Pedri kembali mencuri perhatian kami. Seperti apa? Kita akan ulas sosok Pedri, sosok yang kami nilai bakal jadi gelandang terbaik di dunia saat ini dan di masa depan. Bersaing dengan gelandang muda fantastis lainnya seperti Jude Bellingham hingga Musiala. Bukan rahasia lagi, dengan filosofis tiki-taka yang jelas, yang tumbuh dan telah melekat di tim tersebut dengan kuat, FC Barcelona selalu bisa menghasilkan gelandang-gelandang hebat di tiap generasi mereka. Di era awal pondasi tim ini dibentuk, sekitar tahun 1970-an, mereka punya Bernd Schuster hingga Johannes Keins. Sedangkan di era awal kebangkitan 1990-an, Barca punya gelandang seperti Pep Guardiola, Michel Laudrup hingga Luis Enrique. Masuk ke era 2000-an ada Deco, Xavi hingga Yaya Toure, dan di era 2010-an ada era tiki-taka yang fenomenal dengan Iniesta hingga Busquets yang menjalani kombinasi tak terkalahkan dengan Xavi Hernandez. Kini di era 2020-an, Barca dinilai melahirkan salah satu gelandang terhebat dalam sejarah sepak bola kembali, layaknya Xavi hingga Iniesta, dan itu adalah Pedri González. Bicara soal Pedri, pemain yang dibeli Barca dari tim divisi 2 Las Palmas di tahun 2020 itu dapat dikatakan langsung mencuri perhatian dunia. Saat di musim pertamanya, ia langsung jadi andalan utama tim Barca di bawah Ronald Koeman. Sayang, terlalu banyak diforsir membuat Pedri rentan dengan cedera. Ia pun harus bolak-balik ke ruang perawatan. Sebelum akhirnya, di awal musim ini, Hansi Flick yang jadi pelatih baru Barca seolah menemukan cara terbaik untuk membantu Pedri terhindar dari cedera lagi. Di mana hasilnya, konsistensi di level yang sangat-sangat tinggi, berhasil pemain 22 tahun itu tunjukkan. Di musim ini, Pedri fantastis. Umpan-umpannya begitu akurat, dengan visi yang bisa membelah pertahanan lawan. Dengan terbaru, itu tampak jelas di laga kontra Rayo Vallecano, saat gerakan Pedri hingga passingnya mencuri perhatian mata dunia. Jelas, maksud kami Pedri menawarkan keindahan baru di sepak bola. Dia bergerak dengan lembut dan melepaskan umpan yang tak terduga. Sekarang, mari kita perhatikan stat Pedri berikut ini. Di musim ini, Pedri punya penilaian yang sangat tinggi dalam aspek sebagai seorang gelandang. Ia punya 4 expected goal, yang menggambarkan bahwa Pedri banyak membantu terciptanya peluang mencetak gol. Selain itu, Pedri juga punya expected assist di angka 5,86, yang menggambarkan ia sangat bagus dalam percobaan membuat assist. Hingga passing accuracy, chance created, success dribble, dan dominasi dalam sentuhan dengan bola yang sangat tinggi. Sederhananya, ia punya aspek yang sempurna sebagai seorang gelandang, bahkan yang terbaik. Sekarang perhatikan performanya musim ini. Ia hampir tak memiliki nilai yang buruk. Ratingnya rata-rata hijau. Dan tahukah kalian, Pedri nggak perlu mencetak gol untuk jadi man of the match atau MVP. Di mana di tahun 2025 ini saja, Pedri telah tercatat 4 kali menjadi MVP. Dan gilanya, itu ia dapatkan dalam 4 pertandingan Barca. Artinya, 4 laga terakhir Barca di La Liga, Pedri adalah MVP-nya. Lihat deh, sambutan para penggemar Barca yang meneriakan nama Pedri di stadion.
Hal yang kemudian dijawab Pedri dengan mengangkat tangannya sebagai bentuk terima kasih. Thanks semua, mungkin itu yang ingin Pedri sampaikan. Pedri turn. Jika kita menyaksikan dan mengamati penampilan dari Pedri akhir-akhir ini, pemain 22 tahun ini dapat dikatakan makin sulit untuk bisa dihentikan. Bolanya sangat lengkap dan kemampuannya untuk melepaskan diri dari lawan benar-benar fantastis. Dengan salah satu gerakan yang sering ia lakukan untuk melepaskan diri adalah merubah arah bola dengan cepat. Sekarang perhatikan momen ini. Di momen ini, kaki Pedri seolah ingin merubah arah gerak berlawanan. Tapi saat lawan coba mengikutinya, ia berhasil dengan cepat kembali ke posisi gerakan awal. Sekarang coba perhatikan kontrol bola Pedri satu ini. Dia jelas punya kontrol yang sangat lembut. Hingga double control di udara yang memukau satu ini. Maksudnya, ia jelas-jelas fenomenal akhir-akhir ini. Ia ada di level yang sangat tinggi. Saat semua komponen gelandang hebat telah ia penuhi, termasuk passing-passing yang mengesankan. Pelatih Rayo, kami sudah menganalisis Pedri, tapi kita tidak mampu. Bagi mereka yang paham seperti apa bermainnya Barca musim ini, maka mereka akan mudah mengetahui bahwa kunci dari semua permainan menyerang Barca terdapat pada sosok Pedri. Maksudnya Pedri adalah roh utamanya. Dan itu kenapa pelatih Rayo usai laga menyebut jika ia sudah menganalisis Pedri dan memberikan rencana pada para pemainnya untuk coba menghentikannya. Sayang, Pedri tak pernah berhasil mereka hentikan. Tapi menariknya, Inigo Peras justru menyukai bisa melihat Pedri seperti ini. Untuk pertandingan ini kami membuat rencana untuk menghentikan Pedri. Kami sudah mencoba, kami menganalisis cara dia bermain, cara dia mengoper bola. Saya senang dia bisa terus bermain. Dia tahu cara bertahan, dia tahu cara menyerang. Senang sekali melihatnya bermain. Ujar pelatih Rayo, Inigo, sumber Barca Universal. Kepercayaan diri Barca, sesuatu yang spesial akan datang. Dengan penampilan luar biasa dari Pedri, belum lagi pemain muda seperti Lamine Yamal, Rafinha, hingga Olmo dan Lewy. Musim ini, Barca telah memenangkan satu trofi Piala Super Espanya, yang punya keyakinan besar jika hal-hal spesial lainnya akan mereka dapatkan. Di La Liga, mereka telah kembali memuncaki klasmen, sedangkan di Copa del Rey, tim ini sudah mencapai semifinal. Dengan Liga Champions, Barca menunggu lawan yang tengah memainkan babak playoff. Melihat hal ini, Szczęsny yang merupakan kiper Barca mengatakan, "Saya merasa sesuatu yang istimewa akan terjadi musim ini. Kami bisa melakukannya jika kami bekerja sebagai satu tim. Saya akan jujur dengan Anda. Kami tidak melihat klasmen. Kami hanya memainkan pertandingan dengan cara sebaik mungkin. Kami fokus pada setiap pertandingan dan tidak ada yang lain. Penting untuk menjaga clean sheet karena Anda menunjukkan kepada lawan bahwa akan sulit bagi mereka untuk mencetak gol. Dan itu membuat mereka putus asa," ujar Szczęsny usai pertandingan. Ya, seperti kita jelaskan tadi, dengan kemenangan atas Rayo, Barca kini berada di posisi pertama klasmen La Liga. Mereka kembali ke puncak dengan poin yang sama dengan Real Madrid 51, namun unggul selisih gol. Jelas, tim ini menunjukkan bahwa mereka tetap fokus meski sempat mengalami inkonsistensi. Dan itulah yang akan jadi kunci gelar juara musim panjang La Liga. Di sisi lain, pemain-pemain muda Barca telah mencapai mentalitas baru, dan kita akan melihat duel mereka di Liga Champions segera. Yang pasti, Pedri telah membuktikan gemboknya sendiri. Ia adalah kunci baru di balik permainan Barca, dengan keindahan yang ia bawa sendiri.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.